Ada suatu fakta rohani yang harus kita sadari. Yang pertama, bahwa apa yang terjadi di alam lahiriah sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dalam roh. Ibrani 11 ayat yang ketiga menegaskan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kedua, bahwa iblis akan terus bekerja dengan tipu dayanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan diri kita. Ada peperangan rohani yang sangat nyata. Dari Yohanes 10 ayat yang ke-10, Alkitab menulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari 1 Petrus 5 ayat 8-9 dituliskan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Khusus pada poin 2, janganlah berfokus pada iblisnya, melainkan pada fakta rohani yang ingin disampaikan, bahwa alam roh dan peperangan rohani itu nyata, di mana ada banyak pergerakan yang terjadi dari pihak Tuhan maupun pihak iblis untuk mempengaruhi umat manusia. Tapi ketahuilah, iblis tidak pernah lebih kuat daripada Tuhan. Namun untuk membuat apa yang Tuhan rancangkan, semuanya baik adanya dapat terjadi dalam hidup sehari-hari. Kita menikmati hari-hari sorga di bumi, maka kita harus memahami prinsip di atas, bahwa apa yang terjadi di alam lahiriah dimulai terlebih dahulu di alam roh, dan kita harus memahami cara mengkonversi apa yang Tuhan rancangkan di dalam roh untuk terjadi di alam lahiriah. Caranya mudah, cukup pakai mulut kita saja untuk memperkatakan firman atau janji Tuhan. Iblis tahu cara kerja itu, dan ia pun menggunakan cara yang sama. Ia mempengaruhi pikiran dan perasaan kita untuk memperkatakan hal-hal yang buruk. Iblis mengaum-ngaum. Maksudnya adalah dia memberikan pemikiran-pemikirannya yang membuat kita berpikir negatif. Perasaan juga menjadi negatif, dan akhirnya kita memperkatakan hal-hal yang negatif. Saat kita memperkatakan hal yang negatif, maka ucapan kita tersebut akan menjadi pintu gerbang untuk hal-hal buruk yang iblis rencanakan dapat terjadi di alam lahiriah. Tentunya kita tidak menginginkan apa yang iblis rencanakan terjadi atas kita. Syukur kepada Allah, Dia Allah yang setia menjagai kita. 2 Timotius 2 ayat 13 menuliskan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 kita mengetahui pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Roma 8 ayat yang ke-28 menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari pihak Tuhan tentunya tidak perlu diragukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dari pihak kita? Maukah kita bekerja sama dengan Dia untuk mewujudkan hari-hari sorga di bumi? Roma 8 ayat 26-27 menulis, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Prinsipnya, jangan diam. Pakai mulut kita untuk berkata-kata, berdoa, mendeklarasikan janji Tuhan, mengikuti dorongan Roh Kudus yang membawa kita terhubung dengan realita Tuhan. Ingat 2 kata kunci, pokoknya dan tolong aku Roh Kudus. Pokoknya pasti happy ending. Pokoknya perkatakan firman dan jangan diam. Pokoknya Tuhanlah yang jauh lebih kuat dari rencana iblis. Pokoknya kita harus menikmati sorga itu nyata di bumi ini. Bergantunglah pada Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita, melainkan kekuatannya. Dengan demikian, kita akan melihat Tuhan bekerja memutarbalikkan segala rencana jahat iblis hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin.